Anak-anak sekalian, apakah Anda pernah membaca atau melihat video tentang kisah cinta Pangeran Bondowoso dan Roro Jonggrang? Atau pernah membaca atau melihat film Jenderal Sudirman yang beliau punya jasa yang sangat besar terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan? Anak-anak semuanya itu terangkum dalam teks cerita sejarah. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang teks cerita sejarah, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Trowulan merupakan kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berada di bagian barat Mojokerto, berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, sekitar 70 km dari Surabaya. Di Trowulan terdapat situs bangunan, arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit. Para ahli sejarah memperkirakan Trowulan merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit yang berdiri pada 1293 hingga 1478 Masehi. Hal itu didasarkan pada banyaknya penemuan benda-benda dan bangunan peninggalan kerajaan itu. Anak-anak, apa yang Anda ketahui tentang teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah: 1. Disajikan. Anak-anak sekalian, coba Anda lihat dan simak film pendek yang berjudul Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri. Raja Kediri memiliki seorang putri bernama Putri Songgolangit, putri yang sangat cantik dan baik hati. Putri Songgolangit tumbuh menjadi dewasa dan banyak pangeran yang melamarnya. Raja Kediri sangat khawatir karena Putri Songgolangit selalu menolak lamaran dari para pangeran. Raja Kediri lantas menemui Putri Songgolangit. Ia meminta agar Putri Songgolangit menerima pinangan dari salah satu pangeran tersebut. Putri Songgolangit tak bisa menolak permintaan ayahnya, namun ia mengajukan sebuah syarat bagi para pangeran yang menginginkannya. Katakan kepada pangeran itu, ayah, jika mau menikah denganku, mereka harus menerima syarat dariku, yaitu mengadakan pertunjukan yang belum pernah ada di negeri ini. Syarat yang kedua, pertunjukan itu harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar. Kemudian, syarat terakhir, mereka harus membawa seekor binatang berkepala dua. Ucap Putri Songgolangit. Raja Kediri kaget mendengar persyaratan itu. Sungguh sulit syarat yang diajukan oleh putrinya, tetapi
ia harus tetap mengumumkannya syarat itu. Hanya 2 pangeran yang sanggup mengikuti sayembara, yaitu Pangeran Kelana dan Pangeran Singabarong. Mereka pun pulang untuk mempersiapkan syarat tersebut. Beberapa hari kemudian, Pangeran Kelana sudah menyiapkan semuanya. Tapi ada satu yang belum ia miliki, yaitu binatang berkepala 2. Dia hanya memiliki seekor merak yang sangat indah. Pangeran Kelana berharap Putri Songgolangit menyukai merak miliknya. Rombongan Pangeran Kelana pun berangkat ke kerajaan Kediri. Namun di tengah perjalanan, rombongan Pangeran Kelana dihadang oleh seekor singa yang ganas. Sebenarnya singa itu adalah jelmaan Pangeran Singabarong. Ia ingin merebut apa yang disiapkan oleh Pangeran Kelana. Pangeran Singabarong sungguh licik. Beberapa prajurit menjadi korban keganasan singa itu. Pangeran Kelana lalu mencari cara untuk menghentikan singa yang ganas itu. Oh lala, merak miliknya tiba-tiba pergi ke atas pundak singa itu. Ia mematuk kutu-kutu yang ada pada tubuh singa. Singa tersebut terlena. Pada saat yang bersamaan, Pangeran Kelana mengambil pecut sakti miliknya, lalu mengarahkannya pada singa dan merak. Akhirnya, tubuh singa dan merak menempel menjadi satu. Mereka tak dapat dipisahkan. Pangeran Kelana pun berhasil menjinakkan singa itu. Kini lengkap sudah syarat yang diajukan oleh Putri Songgolangit. Rombongan Pangeran Kelana pun melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kediri dan melakukan pentas di sana. Putri Songgolangit sangat takjub melihat pementasan yang belum pernah ada. Putri Songgolangit juga terpesona dengan hewan berkepala 2 yang dibawa oleh Pangeran Kelana. Hewan berkepala singa dan merak sungguh indah. Akhirnya, Putri Songgolangit menerima pinangan Pangeran Kelana. Sejak saat itu, pertunjukan yang ditampilkan oleh Pangeran Kelana dinamakan dengan Reog Ponorogo. Demikian tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang teks cerita sejarah. Mudah-mudahan dengan teks cerita sejarah kita bisa mengambil manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.